Assalamualaikum adik-adik. Halo, perkenalkan nama saya Kakak Sviasin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Tema pembelajaran kali ini merupakan suku Bali. Ya, Bali. Bali merupakan daerah yang sangat terkenal dan sering sekali kan kita dengar kata-kata Bali, pasti yang kita ingat apa? Pantai, keindahan budayanya, keragaman tarian, dan sebagainya. Nah, di pembelajaran kali ini kakak tidak akan sendirian nih. Kakak ditemenin bersama 3 teman kakak yang lain, yaitu ada kakak Henry, kakak Novita, dan kakak Anissa. Ya, Bali. Ibu kota provinsinya yaitu Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kini terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Nah, agama di Bali. Yes, mayoritas penduduk yang tinggal di Bali adalah beragama Hindu. Sebanyak 3,2 juta umat Hindu Indonesia tinggal di Bali. Dan sebagian besar menganut kepercayaan Hindu aliran Siwa Buddha, sehingga berbeda dengan Hindu India. Ajaran-ajaran di agama Hindu Dharma termasuk dalam kitab suci Weda. Agama Islam di Bali merupakan agama minoritas yang dianut oleh penduduk yang ada di Bali. Umat Islam di Bali banyak terdapat di kota Denpasar dengan jumlah 200.000 jiwa lebih. Nah, untuk bahasa, apa saja sih bahasa yang ada di Bali? Ya, bahasa di Bali ada 5. Yang pertama, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu, dan bahasa Sasak Bali. Baiklah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan. Nah, dalam garis keturunan dan hubungan kekerabatan, orang Bali berpegang pada prinsip sistem klan-klan dan sistem kasta. Maksud dari orang seklan di Bali yaitu orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama maupun kasta. Maka terjagalah ketegangan dan noda-noda keluarga yang terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda yang derajatnya. Nah, selanjutnya perkawinan dalam kehidupan orang Bali sebisa mungkin dilakukan antara warga seklan atau setidaknya dianggap sederajatnya dalam kasta. Jadi, jika kita mempunyai anak wanita, harus benar-benar dijaga agar tidak kawin dengan pria yang lebih rendah derajat kastanya. Karena perkawinan tersebut akan membawa malu kepada keluarga. Dalam perkawinan klan dan kasta, paling ideal adalah pasangan dari 2 orang laki-laki yang bersaudara. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang sistem kasta. Lapisan sosial masyarakat Hindu Bali terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem kasta utama
adalah golongan Brahmana. Yang kedua, kasta Madhya adalah golongan Ksatria. Yang ketiga, kasta Nista adalah golongan Waisya. Dan yang keempat adalah kasta rendah adalah golongan Sudra. Nah, keragaman yang ada di Bali ada sistem sosial budayanya. Kehidupan sosial masyarakat Bali hampir semua dipengaruhi oleh keyakinan mereka kepada agama Hindu Dharma yang dianut. Agama Hindu Dharma atau Hindu Jawa yang mereka anut mempercayai Tuhan dalam konsep Trimurti, yaitu Tuhan mempunyai 3 wujud. Yang pertama ada Brahma atau pencipta, yang kedua ada Wisnu atau pelindung, yang terakhir ada Shiva atau pelebur segala yang ada. Mereka juga menganggap penting konsepsi tentang roh abadi yang disebut Atman, adanya buah setiap perbuatan atau karmapa, kelahiran kembali sang jiwa atau purna, bawa dan kebebasan jiwa dari kelahiran kembali atau moksa. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di Bali didasarkan atas kesatuan wilayah atau teritorial administrasi yang terpecah lagi menjadi lebih kecil, yaitu Banjar dan teritorial adat. Sistem kemasyarakatannya ada 3. Yang pertama ada Banjar. Nah, Banjar ini didasarkan atas kesatuan wilayah. Kesatuan sosial ini diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara-upacara keagamaan. Banjar diketuai oleh kepala yang disebut Kelian Banjar. Yang kedua ada Suba. Warga Suba adalah pemilik atau para penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu Suba. Yang ketiga ada Sekaha. Sekaha ini adalah organisasi yang bergerak dalam lapangan kehidupan yang khusus. Yang keempat ada gotong royong. Nah, gotong royong di Bali bisa disebut nguopin. Selanjutnya ada suku. Suku di Bali itu ada 2 ya. Yang pertama ada suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Nah, penduduk Bali yang asli ini memiliki suku Bali Aga. Nah, Bali Aga ini dijuluki sebagai Bali Pegunungan, yang mana sejumlah suku Bali Aga berada di desa Trunyan. Nah, festival 3 hari yang ada di suku Bali Aga ada Udapa Sambah yang diadakan selama bulan Juni atau Juli. Nah, lalu ada suku Bali Majapahit. Suku Bali Majapahit ini berasal dari masyarakat Jawa pada kerajaan Majapahit yang mempunyai agama Hindu yang tinggal berada di dataran rendah. Nah, di Bali itu ada banyak adat istiadatnya ya. Yang pertama ada upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Upacara adat ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ngaben sapawedana, yaitu persiapannya berlangsung sebulan dan jenazahnya diawetkan terlebih dahulu hingga waktu pembakaran jenazah dilakukan. Yang kedua ada ngaben astiwedana. Ngaben ini sering dilakukan di Bali, di mana jenazahnya terkubur terlebih dahulu sehingga yang dibakar hanyalah tulangnya saja. Yang ketiga ada upacara swasta. Upacara ini diperuntukkan bagi mereka yang meninggal di luar negeri, tempat yang jauh atau jasadnya tidak dapat ditemukan. Nah, yang kedua ada upacara melasti. Melasti adalah upacara besar yang rutin digelar setiap tahunnya. Upacara ini diadakan 3 hari menjelang Nyepi. Yang terakhir ada upacara Kajang Kliwon. Kajang Kliwon adalah hari raya berdasarkan pertemuan antara Triwara terakhir, yaitu Kajang, dengan Pancawara terakhir, yakni Kliwon. Hari raya ini dipercaya sebagai hari keramat di Bali.
Nah, Kajang Kliwon diperingati setiap 15 hari sekali dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Kajang Kliwon Udan, Kajang Kliwon setelah bulan purnama. Yang kedua, Kajang Kliwon Enyitan, yaitu Kajang Kliwon setelah bulan mati atau tilem. Yang ketiga ada Kajang Kliwon Pamelastali, yaitu Watu Buntu yang datang setiap 6 bulan sekali. Adik-adik, keberagaman yang ada di Bali selanjutnya ada rumah adat. Yang pertama, rumah adat angkul-angkul yang berfungsi sebagai pintu masuk. Yang kedua, ada rumah adat aling-aling yang berfungsi sebagai pembatas antara angkul-angkul dengan halaman pekarangan. Yang ketiga, ada rumah adat Balai Manten yang berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga atau anak gadis yang belum bersuami. Yang keempat, ada rumah adat Balai Gede yang berfungsi sebagai tempat upacara adat. Yang kelima, ada rumah adat Balai Daun yang berfungsi sebagai menerima tamu. Keberagaman yang ada di Bali selanjutnya ada tarian tradisional. Yang pertama, tari pendet. Tari pendet adalah tarian pemujaan untuk menyambut datangnya dewa dari langit. Yang kedua, tari legong. Kata legong mempunyai makna yaitu leg atau lurus dan gong yang berarti gamelan tradisional Bali. Yang ketiga, tari kecak. Tari kecak mengisahkan tentang cerita Ramayana, yaitu saat terjadinya pertempuran antara Rama yang dibantu oleh Hanuman untuk melawan Rahwana. Yang keempat, tari barong. Istilah barong berasal dari kata brawong yang dimaknai sebagai beruang. Yang kelima, tari baris. Tari baris adalah tarian yang diiringi dengan gamelan. Yang keenam, tari rejang. Tari rejang adalah simbol pengabdian kepada dewa-dewa agama Hindu Bali. Adik-adik, ternyata alat musik tradisional yang ada di Bali itu banyak juga ya. Antara lain ada genggong. Yang kedua ada pereret. Yang ketiga ada cengceng. Yang keempat ada rimbi. Yang kelima ada gamelan Bali. Yang keenam ada gangsa. Yang ketujuh ada suling gampung. Dan yang terakhir ada gong Bali. Nah, makanan khas yang ada di Bali ternyata banyak juga ya adik-adik. Ada nasi cingko, ada sate lilit, ada ayam betutu, ada sate pentul, ada bebek betutu, ada lawar, dan yang terakhir ada sate pleci. Terima kasih ya adik-adik yang sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.